Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang karena rahmat, nikmat dan hidayahnya lah sehingga kami bisa membuat tugas video pengganti ujian akhir semester MK pengantar ilmu hukum. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh iman dan takwa seperti sekarang ini. Kami mahasiswa Prodi Hukum Keluarga kelas AS2 semester 3 kelompok 4. Materi kami adalah menjelaskan lapangan hukum administrasi negara. Sini saya atas nama Muhammad Fazil Darwis, NIM 21309057. Saya akan menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan lapangan hukum administrasi negara. Menurut Cornelis van Vollenhoven, melalui teori residu menjelaskan lapangan hukum administrasi negara adalah sisa residu dari lapangan hukum setelah penambahan hukum tata negara, hukum perdana material, dan hukum perdata material. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Baik, perkenalkan nama saya Hardi Nudu Umara dengan NIM 2130-948. Baik, saya akan menyampaikan atau menjelaskan tentang teori-teori lapangan hukum administrasi negara. Yang pertama, di mana ada teori catur praja. Menurut Van Vollenhoven, pembagian kekuasaan atau fungsi pemerintah itu menjadi 4. Yang pertama, fungsi pemerintah, yang kedua fungsi polisi, yang ketiga fungsi mengadili, dan yang keempat fungsi mengatur. Terus masuk ke teori pasca praja, yang dimana menurut Dr. J.R. Stellinga membagi fungsi pemerintahan menjadi 5 fungsi, yaitu pertama fungsi perundang-undangan, yang kedua fungsi pemerintahan, yang ketiga fungsi kepolisian, dan yang keempat fungsi peradilan, kelima fungsi kewarganegaraan. Terus masuk ke teori Satpraja, yang dimana menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa kekuasaan pemerintahan dibagi menjadi 6. Yang pertama teori kekuasaan, yang kedua teori pemerintahan, yang ketiga teori kekuasaan, yang keempat teori peradilan, yang kelima teori keuangan, kekuasaan keuangan, yang keenam teori kekuasaan pemerintahan dan keamanan umum. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Fadrianti dengan NIM 2130-956. Di sini saya akan menjelaskan apa itu hukum administrasi negara. Karena tadi teman-teman saya kan sudah menjelaskan apa itu lapangan hukum administrasi negara. Di sini saya akan menjelaskan apa itu hukum administrasi negara. Nah, hukum administrasi negara adalah hukum yang mengatur dan mengikat alat administrasi negara dalam menjalankan wewenangnya yang menjadi tugasnya selaku alat administrasi negara, dan dalam pelayanannya harus memperhatikan kepentingan warga negara. Hukum administrasi negara ini sangat penting dan sangat dibutuhkan dalam penyelenggaraan kekuasaan negara oleh administrasi negara, karena keberadaannya berperan mengatur wewenang, tugas dan fungsi administrasi negara, serta membatasi kekuasaan yang diselenggarakan oleh hukum administrasi negara tersebut. Selanjutnya akan ada sumber-sumber hukum administrasi negara yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya mahasiswa atas nama Pratiwi Belatif
dengan NIM 2130947. Kali ini membahas tentang sumber hukum administrasi negara, yang dimana sebelumnya telah dijelaskan apa itu hukum administrasi negara oleh teman saya. Nah, selanjutnya saya membahas apa itu sumber hukum administrasi negara. Nah, ada beberapa hukum formal dari hukum administrasi negara. Yang pertama ada peraturan perundang-undangan, di mana peraturan perundang-undangan ini merupakan hukum tertulis yang dibuat atau ditetapkan atau dibentuk itu oleh pejabat yang mempunyai kewenangan, yang berisikan tingkah laku yang berlaku dan mengikat secara umum. Kemudian yang kedua itu ada kebiasaan atau praktek hukum administrasi negara. Nah, kebiasaan ini merupakan keputusan yang dikeluarkan oleh alat administrasi negara, yang dimana keputusan ini disebut dengan tata usaha negara atau BESKING. Nah, dalam pengeluaran keputusan atau ketetapan inilah muncul praktek administrasi negara, sehingga melahirkan yang namanya hukum administrasi negara. Kemudian yang ketiga ada jurisprudensi. Nah, jurisprudensi ini merupakan suatu keputusan hakim atau keputusan suatu peradilan terdahulu yang sudah mempunyai kekuatan hukum, yang dimana tetap diikuti oleh hakim lain secara terus-menerus pada kasus yang sama. Kemudian yang keempat itu ada doktrin atau pandangan para ahli, yang dimana doktrin dalam tindakan administrasi negara ini yaitu membuat keputusan atau BESKING, yang dimana keputusan atau BESKING ini merupakan tindakan hukum oleh sepihak oleh pemerintah berdasarkan hukum publik. Nah, kemudian yang kelima itu ada traktat, yang dimana kita ketahui traktat ini merupakan perjanjian internasional antara dua negara atau bahkan lebih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizky Ahmad, NIM 2130955. Baik, saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu berikutnya ruang lingkup hukum administrasi negara. Jadi ruang lingkup administrasi negara itu ada beberapa. Yang pertama ada hukum tentang dasar-dasar dan prinsip-prinsip umum dari administrasi negara. Yang kedua, hukum tentang organisasi negara seperti kayak MPR, DPD dan lain-lain. Yang ketiga, ada hukum tentang aktivitas-aktivitas dari administrasi negara, terutama yang bersifat yuridis. Yang keempat, hukum tentang sarana-sarana dari administrasi negara, terutama mengenai kepegawaian negara dan keuangan negara. Yang kelima, hukum administrasi pemerintahan daerah dan wilayah yang dibagi menjadi: yang pertama, hukum administrasi kepegawaian; yang kedua, hukum administrasi negara, hukum administrasi keuangan; yang ketiga, hukum administrasi material; yang keempat, hukum administrasi perusahaan negara. Kemudian 6, hukum tentang peradilan tata usaha negara. Yang terakhir, subjek hukum administrasi negara antara lain. Jadi ada 3. Yang pertama itu pegawai negeri, kemudian jabatan, dan terakhir negara. Ya, mungkin saya pemaparan materi dari saya, kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.